singkat saja sebelum kita tutorial jam berapa. Ada nilainya 10? Berapa orang? 1, 2. Banyak ya? Banyak. Ya udah. Yang nilainya di bawah 50? Yang nilainya di bawah 50? Nilainya di bawah 50 ada nggak? Nggak tahan malu. Tunjuk tangan aja. Yang nilainya di bawah 50? Ada nggak? Nggak ada ya? Yang di bawah 60? Di bawah 60? Halo? Ini kalau nggak ngaku nanti kalau kelihatan ada yang nilainya di bawah 60, double juga sih. Di bawah 60 ada nggak? Nggak ada. Berarti aman nggak ada yang rasa. Saya kasih soal yang gampang yang semua dari buku. Dan pasti kalian udah belajar. Baik, di lab PK Blok Neuro kita akan berdiskusi bersama mengenai pemeriksaan likor cerebrospinal yang tentunya saya sudah konfirmasi dengan Dr. Metana bahwa kuliah sudah diberikan. Kalau kuliah sudah diberikan, saya harap prior knowledge terkait dengan pemeriksaan LCS teman-teman sudah punya dan sudah bisa memahaminya. Jadi akan lebih mudah dalam memahami teori dan dalam praktikum. Lanjut. Nanti mahasiswa diharapkan mampu memahami aliran LCS seperti apa, kemudian memahami indikasi dan kontraindikasi, kemudian memahami pemeriksaan LCS, kemudian interpretasi pemeriksaan itu yang paling penting, dan kemudian nanti ada evidence base terkait dengan artikel atau jurnal terkini terkait topik-topik misalnya meningitis, encephalitis, dan pemeriksaan LCS. Ini terkait dengan aliran LCS. Jadi nanti silakan didiskusikan LCS ini dia diproduksi oleh apa, kemudian bagaimana fisiologi alirannya, dan bagaimana kondisi patologis alirannya, kemudian kalau direabsorpsi gimana. Jadi nanti itu poin-poin yang akan didiskusikan tentang aliran LCS. Kalau misalnya nanti kakak-kakak asisten MIS tidak membahas ini, nanti teman-teman bisa mengingatkan. Kemudian selanjutnya tentang anatomi dari sistem LCS, dari mulai PK3, 4, Monroe, dan seterusnya, itu juga penting sebagai salah satu poin entry kita memahami pemeriksaan cairan LCS. Ini tadi juga flow-nya dari cerebrospinal fluid ya, dari cairan LCS, nanti silahkan didiskusikan lebih detail di praktikum. Nah, ada beberapa prinsip terkait aliran LCS, yaitu di sana ada proses filtrasi, kemudian ada proses absorpsi selektif, kemudian ada proses sekresi aktif, dan juga hukum Kelly-Monroe. Hukum Kelly-Monroe ini menunjukkan bahwa aliran atau volume atau kondisi LCS itu selalu dalam kondisi equilibrium atau dalam kondisi tetap, sehingga di LCS kita ini volume normal bisa dikatakan ada standarnya. Volume normal karena dia melapisi otak, kemudian melapisi medula spinalis di LCS-nya. Dia melindungi otak kita, juga melindungi medula spinalis sebagai ibaratnya shock breaker. Jadi otak kita itu berenang-renang dilapisi oleh cairan cerebrospinalis itu. Nah, hukum Kelly-Monroe ini menunjukkan bahwa semua volume itu dalam kondisi tetap. Artinya apa? Artinya produksi sekian, kemudian mengalir, kemudian direabsorpsi, begitu seterusnya. Jadi ada turnover per jam dan seterusnya, sehingga dalam kondisi yang fisiologis. Ada hal-hal yang menyebabkan ini terjadi menjadi kondisi yang patologis, misalnya pada infeksi bakteri, infeksi virus, meningitis, encephalitis, dan seterusnya, menyebabkan aliran LCS ini tidak lagi equilibrium, tidak lagi homeostasis. Nah itu nanti silahkan dibahas mengapa dan bagaimana. Lanjut. Terus kemudian indikasi pemeriksaan LCS, di situ ada beberapa indikasi terkait dengan pemeriksaan LCS. Seringkali dilakukan adalah kelainan yang melibatkan susunan saraf besar, misalnya pada kondisi
memberi saran untuk dilakukan pemeriksaan cairan LCS selanjutnya. Kemudian kontraindikasi ada absolut dan relatif. Yang relatif itu kontraindikasi, tetapi masih bisa dilakukan apabila manfaat dari LCS lebih banyak. Tetapi kalau kontraindikasi absolut sama sekali tidak boleh hingga keabsolutan itu yang menyebabkan itu dihindarkan. Kemudian cara pemeriksaan LCS. Cara pemeriksaan LCS bisa langsung, kan tadi sudah di depan sudah ada flowing-nya ya, flowing LCS. Bisa langsung dari ventricle, di ventricle otak bisa langsung di situ. Tetapi biasanya mengerjakannya langsung di meja operasi, meja periksa kalau misalnya itu mau dibuka. Misalnya ada trauma kepala berat misalnya atau apa. Nah itu karena sangat berbahaya dan harus dilakukan oleh yang ahlinya. Nah, yang standar dilakukan adalah lumbal puncture atau fungsi lumbal. Dilakukan di L2, L3 atau L3, L4. Kita pilih posisi yang dia minim pembuluh darah, kemudian sela antar tulangnya. Karena tadi ya, kalau mengapa ngambilnya di tulang belakang gitu. Nah makanya kita harus paham tadi aliran LCS tadi, karena dari otak sampai medula spinalis, nah di situ ada juga jalan LCS yang bisa kita periksa selanjutnya. Nah ini alat-alat yang digunakan dalam pengambilan sampel. Nah, jadi kalau teman-teman tahu seperti IV kateter, nah itu hampir mirip seperti itu dengan jarum yang lebih panjang. Ukurannya hampir sama, ada yang pink itu 20, kemudian yang biru itu 22, sama nomornya ya. Kemudian setelah ditusukkan, kemudian nanti cairannya akan keluar, kemudian ditampung. Biasanya untuk bisa menghasilkan pemeriksaan yang adekuat, kita butuh paling tidak 30 milisampel. Kemudian ada beberapa poin yang harus digarisbawahi terkait dengan cara pengambilan sampel. Karena kita bukan analis, kita dokter, berarti kita harus memberitahu kepada calon pasien yang akan melakukan pemeriksaan, atau paling tidak kita bisa mengevaluasi atau mengontrol ketika ada pasien kita yang melakukan ini. Misalnya secara normal LCS itu tidak ada bakteri, tidak ada mikroorganisme, maka tempatnya harus benar-benar steril. Salah satunya. Selanjutnya, kemudian biasanya dari LCS ini, pemeriksaan LCS ini akan dibagi menjadi 3 tabung: pemeriksaan makros, mikros, kemudian pemeriksaan kimia. Selanjutnya nanti pemeriksaan makroskopis, kita akan melihat jumlahnya seperti apa, volumenya bagaimana, volume normal bagaimana, kalau terjadi kelebihan itu pada kasus apa, kalau terjadi kekurangan LCS pada kasus apa. Kemudian warna ini menjadi salah satu petunjuk penting bagi pemeriksaan LCS, karena warna yang normal adalah warna kristal clear. Kristal clear itu benar-benar bening. Kalau misalnya ada belakangnya latar belakang putih, bening gitu ya, seperti air mineral. Jadi benar-benar yang jernih. Kalau ada perubahan warna meskipun itu sedikit, itu bisa menjadi petunjuk bahwa terjadi patologis pada kondisi LCS ini. Kemudian kejernihannya bisa kalian jernih. Kemudian kalau misalnya ada kabut, ada serpihan-serpihan atau bahkan perubahan warna, berarti menjadi petunjuk yang penting. Silakan nanti didiskusikan. Biasanya soalnya nanti akan keluar berupa analisis. Kalau pretest soalnya hanya recalling memory, kalau responsif biasanya soalnya analisis. Artinya semua hal itu dijadikan satu, kemudian kamu mencari resume interpretasi hasilnya seperti apa. Misalnya warnanya kekuningan, terus proteinnya begini, pasiennya begini, apakah diagnosis yang mungkin seperti itu. Jadi lebih mengarah kepada interpretasi hasil, karena tujuan utamanya garis bawahnya adalah kita sebagai dokter memiliki kompetensi basic tentang bagaimana interpretasi hasil pemeriksaan LCS. Selanjutnya, lanjut. Nah, ini nanti didiskusikan. Nah, kalau misalnya ternyata di LCS itu ada darah merah, bloody, istilahnya kemerahan, maka kita bisa
membedakan bahwa ini LCS ini benar-benar ada darahnya atau karena kontaminasi saat kita melakukan LP. Jadi nanti ditaruh di 3 tabung. Kalau itu karena adanya darah, maka sebenarnya ketiga-tiga tabungnya tetap merah. Maksudnya karena LCS-nya ada darahnya. Tapi kalau ada cuman kesalahan tapping saat kita mengambil sampel, bisa jadi makin lama makin jernih. Karena darah itu kan sama dengan minyak ya, yang dia akan duluan keluar. Masa jenisnya lebih besar. Kemudian nanti secara mikroskopis kita akan diskusi tentang sel-sel apa saja yang bisa ditemukan di LCS. Selanjutnya Mas, lanjut. Jadi pemeriksaan penghitungan leukosit ini kalau udah blok hematologi sudah paham cara menghitungnya, kiri atas atau kanan bawah gitu ya. Kemudian lanjut. Kemudian apa saja kemungkinan diagnosis apabila misalnya neutrofilnya meningkat, apa saja. Kemudian lanjut, misalnya leukositnya meningkat pada LCS, apa saja kemungkinannya. Eosinofilnya meningkat, silakan didiskusikan. Kemudian ada nanti morfologinya, di bawah morfologinya. Silakan diingat-ingat, sebenarnya semua sel darah, limfosit dan sebagainya di berbagai pemeriksaan akan sama bentuknya, pemeriksaan darah, pemeriksaan LCS. Kalau bentuknya limfosit ya seperti itu bentuknya, kalau monosit ya seperti itu. Jadi silakan kalian mengidentifikasi dengan baik sel-sel darah limfosit yang kemungkinan ada di LCS. Selanjutnya. Kemudian pemeriksaan kimiawi, nanti ada pemeriksaan PENDI dan pemeriksaan non-EPOC. Yang keduanya untuk mengetahui adanya protein di dalam LCS. Pada dasarnya protein itu ada di dalam LCS dalam jumlah yang ada gitu. Jadi ada standarnya, minimal ada. Tetapi ketika terjadi infeksi, maka protein itu akan lebih mudah dideteksi secara kualitatif dengan tes PANDI dan tes non-EPOC. Ketika LCS itu normal, tidak terdeteksi sama PANDI dan non-EPOC karena pasti dia di bawah harga, di bawah satuan yang bisa terdeteksi dengan PANDI dan non-EPOC. Ketika itu bisa terdeteksi, berarti ada protein yang secara kualitatif meningkat. Dibuktikan dengan adanya kekeruhan atau adanya cincin di 2 lapisan. Karena adanya protein dan terutama kalau non-EPOC-nya ada albumin. Nah ini juga interpretasi hasil, silahkan kalian pelajari, garis bawahi misalnya pada kondisi infeksi bakterial apa saja yang terjadi di sana, kondisi virus seperti apa. Nah itu nanti silahkan dipelajari lebih lanjut pada diskusi-diskusi besok dengan Mbak dan Mas asisten. Kemudian silakan juga mencari artikel terkini 2023 lah, 2023-2024 terkait dengan encephalitis, meningitis, dan pemeriksaan LCS pada pasien. Ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, masih ada waktu 15 menit untuk tutorial. Mohon maaf segala salah dan salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Haris bisa maju dulu. Besok sebelum kamu berkas ulang aja ya. Ya Mbak, terima kasih dokter. Baik, untuk tes dan juga obat sudah selesai. Untuk praktikum
Untuk shift 1 itu di jam 10 sampai jam 12. Terus untuk shift 2 itu di jam 3 sampai jam 5. Ada yang mau tanyakan? Jika tidak ada, kita tutup kertas uji lapor kepada materi dengan bacaan hamdalah dan juga doa kafaratul majelis. Mohon bila ada kata-kata yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Correct tayo, correct. Ayo.